Tenang tanpa memohon. Di sini kita belajar stoikisme untuk hidup yang lebih kuat dan damai. Pernahkah kamu merasa ada yang aneh dalam hubunganmu, tapi tidak bisa menjelaskan apa itu? Seperti ada dinding tak terlihat yang tiba-tiba muncul di antara kalian? Hari ini, saya akan membuka matamu terhadap sebuah kebenaran yang mungkin tidak pernah kamu sadari. Marcus Aurelius, Kaisar Roma dan filsuf stoik terbesar, pernah berkata bahwa kebenaran selalu meninggalkan jejak, dan jejak itu selalu terlihat bagi mereka yang berani melihat. Dan inilah yang mengejutkan. Ketika seorang wanita berselingkuh, dia sebenarnya sudah memberitahumu jauh sebelum kamu menyadarinya. Bukan dengan kata-kata, tetapi dengan bahasa yang jauh lebih kuat, bahasa yang tidak bisa berbohong, bahasa tubuh, perubahan perilaku, dan pola-pola psikologis yang konsisten. Tetaplah menonton. Karena apa yang akan saya bagikan hari ini bisa mengubah cara kamu memahami hubungan selamanya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, ada sesuatu yang perlu kamu pahami dari ajaran Stoikisme. Epictetus mengajarkan kita bahwa ada hal-hal yang berada dalam kendali kita, dan ada hal-hal yang tidak. Perilaku orang lain, termasuk pasanganmu, tidak sepenuhnya dalam kendalimu. Yang bisa kamu kendalikan adalah bagaimana kamu merespons, bagaimana kamu mempersiapkan diri, dan bagaimana kamu membuat keputusan berdasarkan informasi yang ada. Inilah kekuatan sejati seorang stoik, bukan menghindari kenyataan, tetapi menghadapinya dengan mata terbuka dan pikiran yang jernih. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana seseorang yang bersalah akan mencoba menutupi kesalahannya? Psikologi manusia memiliki pola yang dapat diprediksi. Ketika seseorang menyimpan rahasia besar, terutama rahasia yang melibatkan pengkhianatan emosional atau fisik, tubuh dan pikiran mereka akan menciptakan mekanisme pertahanan. Dan inilah yang menarik. Mekanisme pertahanan ini, meskipun dirancang untuk menyembunyikan, justru menjadi penanda yang paling jelas. Seneca mengingatkan kita bahwa kebohongan memerlukan energi yang luar biasa untuk dipertahankan. Sementara kebenaran berdiri sendiri tanpa perlu penyangga. Dan dalam konteks hubungan, ketika energi digunakan untuk menyembunyikan sesuatu, energi itu harus diambil dari tempat lain, menciptakan kekosongan yang bisa dirasakan. Mari kita mulai dengan tanda pertama yang paling halus namun paling kuat. Perubahan dalam komunikasi emosional. Bukan tentang berbicara lebih sedikit atau lebih banyak, tetapi tentang kualitas berbagi emosional. Ketika seorang wanita mulai berinvestasi emosional pada orang lain, ada pergeseran fundamental dalam bagaimana dia berbagi perasaannya denganmu. Bayangkan hubungan seperti wadah emosional. Biasanya, pasangan adalah tempat utama untuk menuangkan perasaan, kekhawatiran, kegembiraan, dan kerentanan. Tetapi ketika wadah lain muncul, wadah yang pertama perlahan-lahan menerima lebih sedikit. Dia mungkin masih berbicara denganmu, tetapi percakapan menjadi lebih transaksional, lebih tentang logistik kehidupan daripada tentang perasaan. Hal-hal yang dulu dia ceritakan dengan antusias kini hanya mendapat respons datar. Kegembiraan atau kesedihan yang dulu langsung dia bagikan, sekarang terasa seperti informasi sekunder. Ini bukan berarti dia tidak peduli sama sekali, tetapi prioritas emosionalnya telah bergeser. Marcus Aurelius menulis dalam meditasinya bahwa perhatian adalah mata uang paling berharga dalam hidup kita. Kemana seseorang mengarahkan perhatiannya, di sana investasi sejati mereka berada. Yang lebih menarik lagi adalah fenomena yang disebut psikolog sebagai proyeksi bersalah. Ini adalah mekanisme pertahanan psikologis di mana seseorang yang melakukan kesalahan mulai menuduh orang lain melakukan hal yang sama. Pernahkah kamu mengalami situasi di mana pasanganmu tiba-tiba menjadi sangat curiga tentang aktivitasmu? Menanyakan detail-detail yang tidak pernah dia persoalkan sebelumnya? Menjadi defensif ketika kamu menanyakan tentang harinya? Atau bahkan mulai menuduh tanpa dasar yang jelas? Ini bukan kebetulan. Pikiran yang menyimpan rahasia gelap akan menciptakan realitas di mana semua orang mungkin melakukan hal yang sama. Ini adalah cara pikiran bawah sadar untuk menormalisasi perilakunya sendiri, untuk mengurangi beban rasa bersalah dengan menciptakan narasi bahwa semua orang melakukan ini.
Stokisme mengajarkan kita untuk melihat melampaui aksi dan memahami motif. Ketika seseorang menuduh tanpa bukti, tanyakan pada diri sendiri, apa yang sebenarnya dia proyeksikan? Sekarang, mari kita bicara tentang sesuatu yang sangat spesifik dan sangat dapat diamati. Perubahan dalam pola perhatian digital. Di era modern ini, ponsel bukan hanya alat komunikasi, tetapi cermin dari kehidupan emosional seseorang. Ketika seorang wanita mulai berselingkuh, hubungannya dengan perangkat digitalnya akan berubah secara dramatis. Bukan hanya tentang dia lebih sering memegang ponsel, tetapi tentang bagaimana dia berinteraksi dengannya di hadapanmu. Perhatikan ini dengan seksama. Dia mungkin mulai membawa ponselnya kemana-mana, bahkan ke toilet atau kamar mandi, tempat-tempat di mana sebelumnya dia tidak pernah merasa perlu. Atau sebaliknya, dia mungkin mulai meninggalkan ponselnya dengan layar menghadap ke bawah, tidak pernah membiarkannya terbuka atau tanpa pengawasan di hadapanmu. Notifikasi yang dulu dia baca dengan santai, sekarang dia periksa dengan cepat dan segera menutup layarnya. Ekspresi wajahnya ketika membaca pesan berubah, senyum kecil yang muncul kemudian cepat disembunyikan, atau wajah tegang yang berusaha terlihat netral. Yang lebih dalam lagi adalah perubahan dalam pola komunikasi digital denganmu. Chat yang dulu penuh emoji dan kehangatan, sekarang menjadi singkat dan fungsional. Balasan yang tertunda tanpa penjelasan yang masuk akal. Atau sebaliknya, balasan yang terlalu cepat dan terlalu lengkap, seolah-olah dia sedang membuktikan sesuatu. Epiktetus mengingatkan kita bahwa tidak ada yang terjadi tanpa alasan. Setiap perubahan perilaku adalah respons terhadap perubahan internal. Ketika kamu melihat pola-pola ini, jangan terburu-buru menuduh, tetapi juga jangan menutup mata. Seorang stoik sejati mengamati dengan tenang, mengumpulkan informasi, dan mempersiapkan diri untuk berbagai kemungkinan. Mari kita masuk lebih dalam ke aspek psikologis yang sangat menarik. Perubahan dalam keintiman fisik dan emosional. Ini adalah area yang sangat kompleks karena bisa bermanifestasi dalam dua arah yang berlawanan. Beberapa wanita yang berselingkuh akan mengurangi keintiman fisik dengan pasangannya karena mereka secara emosional dan fisik sudah terhubung dengan orang lain. Tubuh mereka, secara tidak sadar, merasa seperti mengkhianati orang baru itu jika tetap intim dengan pasangannya yang sah. Ini adalah bentuk loyalitas yang salah tempat, tetapi sangat nyata dalam psikologi manusia. Sentuhan menjadi kaku, ciuman menjadi formal, dan momen-momen intim yang dulu spontan sekarang terasa seperti kewajiban yang harus dipenuhi. Tetapi ada fenomena yang sama menariknya di sisi berlawanan. Beberapa wanita justru menjadi lebih aktif secara fisik ketika mereka berselingkuh. Mengapa? Ini adalah kombinasi dari beberapa faktor psikologis. Pertama, rasa bersalah yang mendalam mendorong mereka untuk mengkompensasi dengan menjadi lebih perhatian secara fisik. Kedua, hubungan baru seringkali membangkitkan energi seksual secara umum, dan energi itu tumpah ke semua aspek kehidupan mereka. Ketiga, ada elemen psikologis di mana menjadi intim dengan pasangan sah memberikan semacam alibi internal, cara untuk meyakinkan diri sendiri bahwa mereka masih peduli, masih berkomitmen, meskipun kenyataannya berbeda. Marcus Aurelius menulis bahwa tindakan manusia selalu berusaha mencari keseimbangan internal, bahkan ketika keseimbangan itu dibangun di atas fondasi yang tidak stabil. Yang krusial untuk dipahami adalah perubahan dalam kualitas, bukan hanya kuantitas. Keintiman tanpa koneksi mata yang dalam. Sentuhan yang terasa mekanis meskipun frekuensinya meningkat. Momen-momen. Setelah keintiman di mana biasanya ada kehangatan dan kedekatan, sekarang dia langsung mengambil ponselnya atau mencari alasan untuk beranjak. Ini adalah detail-detail kecil yang berbicara lebih keras daripada kata-kata. Seorang stoik belajar untuk membaca bahasa tubuh dan energi, bukan hanya mendengar kata-kata yang diucapkan. Sekarang, mari kita bicara tentang perubahan dalam rutinitas dan prioritas. Ini adalah salah satu penanda paling konsisten dalam psikologi perselingkuhan. Ketika seseorang mulai menginvestasikan waktu dan energi emosional pada hubungan baru, mereka harus mengambil waktu itu dari suatu tempat. Dan seringkali, tempat itu adalah hubungan yang ada dan rutinitas yang sudah mapan. Perhatikan perubahan-perubahan ini.
Dia tiba-tiba memiliki proyek kerja baru yang membutuhkan banyak waktu lembur, padahal sebelumnya dia tidak pernah lembur. Dia mulai menghadiri pertemuan teman-teman yang tidak pernah dia sebutkan sebelumnya. Ada hobi baru atau kelas olahraga yang membuat jadwalnya lebih sibuk dan kurang bisa diprediksi. Rencana yang kalian buat bersama seringkali dibatalkan atau diubah di menit-menit terakhir dengan alasan yang terdengar masuk akal tetapi tidak bisa diverifikasi. Yang lebih halus adalah perubahan dalam ritual hubungan. Setiap pasangan memiliki ritual kecil yang mereka lakukan bersama. Makan malam bersama di hari tertentu, menonton serial favorit, obrolan sebelum tidur, atau kegiatan akhir pekan. Ketika ritual-ritual ini mulai diabaikan atau terasa seperti beban bagi pasanganmu, ini adalah tanda bahwa prioritas emosionalnya telah bergeser. Seneca menulis bahwa kita tidak kehilangan waktu, kita membuangnya. Dan kemana seseorang memilih untuk membuang, waktunya mengungkapkan di mana hati mereka benar-benar berada. Jika pasanganmu dulu tidak pernah melewatkan ritual mingguan kalian tetapi sekarang selalu ada sesuatu yang lebih penting, hatinya mungkin sudah tidak sepenuhnya bersamamu. Ada juga fenomena yang sangat menarik yang disebut penciptaan konflik tanpa alasan. Ketika seseorang ingin membenarkan perilakunya yang salah, pikiran mereka akan mencari alasan, dan salah satu cara paling efektif adalah dengan menciptakan masalah dalam hubungan yang ada. Tiba-tiba, hal-hal kecil yang tidak pernah menjadi masalah sebelumnya menjadi sumber pertengkaran besar. Dia mulai mengeluh tentang aspek-aspek dirimu atau hubungan kalian yang sebenarnya tidak pernah berubah. Kritik menjadi lebih sering dan lebih personal. Ini adalah mekanisme psikologis untuk menciptakan jarak emosional yang kemudian bisa dijadikan pembenaran. Dalam pikirannya, narasi mungkin menjadi, "Dia tidak mengerti aku. Hubungan kita sudah tidak seperti dulu. Aku tidak bahagia." Dan narasi ini, meskipun sebagian besar diciptakan oleh proyeksinya sendiri, menjadi justifikasi internal untuk perselingkuhannya. Marcus Aurelius mengajarkan kita untuk membedakan antara realitas objektif dan narasi yang kita ciptakan untuk melayani ego kita. Perubahan dalam penampilan dan perawatan diri juga merupakan indikator yang signifikan, tetapi harus dipahami dalam konteks yang tepat. Bukan tentang dia menjadi lebih peduli dengan penampilannya, karena itu bisa menjadi hal yang positif dan sehat. Yang menjadi penanda adalah ketika perubahan ini disertai dengan keanehan dalam polanya. Dia membeli pakaian baru dengan gaya yang berbeda dari biasanya, tetapi tidak memakainya di hadapanmu. Dia mulai menggunakan parfum baru atau mengubah gaya rambutnya, tetapi tampak tidak tertarik dengan reaksimu terhadap perubahan itu. Atau sebaliknya, dia terlalu meminta validasi tentang penampilannya sebelum pergi ke pertemuan tertentu, seolah-olah sedang mempersiapkan diri untuk seseorang yang spesifik. Yang paling mencurigakan adalah ketika perawatan diri ini meningkat secara drastis pada hari-hari tertentu atau sebelum aktivitas tertentu, sementara di hari-hari lainnya, terutama ketika hanya bersamamu, tingkat perhatiannya terhadap penampilan